Selamat datang kembali, Direktur. Direktur, Dubai menunggu jawaban Anda. Kontrak 1 miliar itu masih ditandatangani? Meski pesanan 10 miliar, tidak lebih penting dari anak saya. Hauran diam-diam pacaran selama 5 tahun. Akhirnya sadar, mau menikah. Besok dia daftar nikah. Saya harus hadir. Saya harus hadir. Saya harus hadir. Saya mau semua orang di Jiangcheng kenal dengan menantu perempuan Zhang Lan. Barangnya sudah siap? Sudah siap. Grup Zhang yang bernilai 10 miliar, 5% sahamnya, dan gelang cinta pemberian suami saya, Barak, akan saya berikan pada menantu perempuan saya sebagai hadiah perkenalan. Lagi pikir apa? Nggak apa-apa. Zaudi, besok ibuku pulang dari Dubai. Nanti, asal dia setuju, kita langsung daftar nikah. Hauran, ibumu, wanita, karir. Jangan-jangan dia nggak suka sama aku? Santai aja. Dia lebih peduli karakter orang. Sudah, kamu tunggu di rumah dulu. Aku gantikan kamu, beli oleh-oleh buat ibu. Aduh. Nah, kamu juga suruh Zhang Hauran belikan adikmu villa seperti ini. Rumah sebelah itu kelihatannya bagus. Kalian diam semua. Nanti kalau aku sudah menikah ke keluarga Zhang, uang mahar adik, utang judi ayah, bukan masalah lagi. Kak, kakak ipar selingkuh. Lihat. Perempuan, berani-beraninya merebut pria aku. Aku nggak bakal biarin dia. Ada lokasinya di sini, kita cari ke sini. Suamiku, anak kita sudah besar. Besok dia akan menikah. Tenang saja. Aku pasti kelola perusahaan dengan baik, agar keluarga kita semakin sejahtera. Halo nak, ibu pulang lebih awal. Malam ini bawa Zaudi ke rumah. Ibu yang masak sendiri. Tunggu sebentar. Kak, itu dia. Kalian siapa? Kalian siapa sih? Minggir. Bu, Kalian gak boleh masuk. Bu, Hauran, Kalian gak boleh masuk. Kalian mau apa? Bu. Kenapa? Bungkus semua tas yang baru saja kupilih. Semuanya, antarkan ke grup Zhang. Baik. Lacak lokasi HP ibuku sekarang. Dalam 5 menit, aku harus tahu di mana dia. Kenapa kamu berani memukul orang? memukulmu kenapa? Kamu siapa? Kamu Zaudi? Kalau kamu sudah tahu siapa aku, seharusnya kamu juga tahu akulah istri Zhang Hauran. Kamu nggak lihat diri sendiri di cermin, nggak lihat diri sendiri. Udah tua banget, masih berani menggoda suamiku. Zaudi, kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Masih pura-pura. Kamu mengunggah foto di internet, bukannya untuk menunjukkan klaimmu padaku? Foto? Apa itu Zhang Hauran berbuat salah padamu? Bocah nakal itu. Zaudi, jangan marah. Kirim fotonya padaku. Aku pasti akan membelamu. Pura-puranya mirip banget. Di foto ini kan kamu. Kamulah yang menggoda Zhang Hauran. Bukan, kalian salah paham. Aku bukan pelakor. Kamu bukan pelakor? Kamu ini perempuan, berpakaian rapi begini. Kok berani berbuat jahat? Kamu nggak takut ditelan omongan orang? Kata-kata tanpa bukti, jangan sembarangan diucapkan. Zaudi itu gadis baik, kamu bisa menyesatkannya. Zaudi, jangan dengarkan omongannya. Aku Berani berbuat, nggak berani mengaku. Wanita, kami punya bukti, tahu. Zaudi, ini salah paham. Aku perkenalkan diri secara resmi. Aku adalah... Zaudi, jangan dengarkan omong kosongnya. Zhang Hauran yang selingkuh di belakangmu, menyembunyikan wanita simpanan. Dia yang salah padamu. Kamu susah payah berhasil menggapai kesuksesan. Jangan sampai direbut oleh wanita tua ini. Kalau tidak, hidupmu akan hancur. Iya kak,
Kalau kamu biarkan dia membisikkan sesuatu di telinga suamimu, lalu mereka menikah, kita semua selesai. Jangan sekali-kali lembek. Villa ini pasti dibelikan Zhang Haoran untuknya. Ini seharusnya milikmu. Kamu ngomong apa sih? Zaudi, dengarkan penjelasanku. Aku adalah Ditari. Aku tidak mau dengar penjelasanmu, Yaozu. Hancurkan. Siap? Aduh, Kalian ini mau apa? Berhenti. aduh. Aduh, Berhenti. aku... Kak, lihat. Jangan. Kalian masuk ke rumah pribadi tanpa izin. Merusak barang itu melanggar hukum. Rumah ini dibeli calon suamiku. Akulah nyonya rumah di sini. Kamu sadar diri dong. Kak, kakak ipar mau mengalihkan saham perusahaannya ke wanita ini. Jaudi, tenangkan dirimu. Jangan dengarkan dia. Dokumen pengalihan ini siapa yang kasih? 5% saham perusahaan dalam kontrak ini bernilai miliaran. Itu rencananya untuk Zhang Haoran. Surat pengalihan saham ini malah diberikan padamu? Semua ini seharusnya milikku. Kau mau? Aku kasih. Wanita tidak senonoh. Berani-beraninya kau merebut pria dari anakku. anak Yezaudi. Bukannya orang tuamu dosen universitas? Urusanmu apa? Si tua bangka, utang judi Yedak yang 100 juta padaku. Kapan mau dibayar? Kalau masih sembunyi dan nggak bayar, anakmu akan kujual. Sebentar lagi. Yezaudi, rupanya selama ini kau menipu Hauran. Terus kenapa kalau aku tipu dia? Hubungan kami sudah 5 tahun. Menurutmu dia percaya kamu atau aku? Kau menikahi Hauran karena cinta atau karena uang? Perkawinan memang batu loncatan bagi wanita. Dengan menikahinya, aku bisa punya semua yang kuinginkan. Perkawinan yang didapat dari penipuan tidak akan bertahan lama. Kamu sok suci sebagai wanita. Kau merayu Hauran, bukannya juga demi uang? Iya, tanpa Zhang Haoran, mana mungkin kau tinggal di villa ini? Aku tidak egois seperti kalian. Siapa sih yang nggak mau uang, mobil, rumah? Nanti kalau kakakku masuk keluarga Zhang, aku bisa semena-mena di Jiangcheng. Betul? Nanti suruh Zhang Haoran angkat kamu jadi wakil direktur. Santai tapi bisa cari untung. Keluarga penghisap darah. Setidaknya aku bukan pelakor. Aku lebih terang-terangan darimu. Yezahodi, aku bilang terakhir kali, aku bukan pelakor. Kalian segera pergi dari rumahku, atau aku telepon polisi. Telepon polisi? Keluarga suamiku adalah penguasa Jiangcheng. Telepon polisi pun percuma. Yezaudi, kau berani memperlakukanku begini. Hauran tahu nggak? Kau pikirkan akibatnya. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Bu, kamu di mana sih? Chen Ran, ibu saya di mana? Presiden Direktur pulang sendiri ke rumah lama. Katanya mau membereskan barang. Malam ini mau masak sendiri. Aku curiga dia kenapa-napa. Berangkat ke rumah lama. Presiden Direktur dalam bahaya. Apapun yang terjadi, kita harus pastikan keamanan Presiden Direktur. Ya, Menyesal. Ibu mertuaku paling benci wanita simpanan. Hauran itu anak berbakti. Dia pasti tidak akan membiarkan ibu mertuaku tahu keberadaanmu. Dia tidak hanya tidak akan peduli nyawamu, tapi juga akan berterima kasih padaku, karena sudah menyelesaikan masalahnya. Kuberikan kau jadi wanita simpanan. Yezaudi, kau berani memperlakukanku begini. Kau pasti akan menyesal. Aku memang. Hal yang paling kusesali adalah tidak menemukan orang sepertimu lebih awal. Yaozu, bawakan pisau. Kau mau apa? Kau mengandalkan wajah ini untuk merayu suamiku ya? Akan kucoret wajahmu ini. Lihatlah, apakah Zhang Haoran masih mau menyukaimu? Jaudi, jangan lakukan hal bodoh. Ini melanggar hukum. Jangan coba-coba menakutiku. Ibu mertuaku adalah orang terkaya di Jiangcheng. Dia adalah ratu bisnis Jiangcheng.
Hari ini, meski kubunuh kau, tidak ada yang berani berbuat apa-apa padaku. Yaozu, Hari ini aku ingin lihat ada apa dengan wanita tua ini, spesially Martigama. Sampai bisa memabukkan kakak iparku. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Pergi. Jangan sentuh aku. baru segini sudah takut? Dulu, saat merayu suamiku, seharusnya kau sudah memikirkan akhirnya akan seperti ini. Berani jadi wanita simpanan, seharusnya kau sudah memikirkan akan ada hari seperti ini. Setelah aku mainkan kau, lihatlah, apakah kakak iparku masih mau perempuan sepertimu? Lepaskan aku. Lepaskan. Zaudi, aku ini calon ibu mertuamu. Atau... Kamu berani berpura-pura jadi mertuaku? Apa Zhang Haoran tidak memberitahumu? Kalau mertuaku sekarang sedang di lantai paling atas Dubai Tower, berbicara proyek dengan keluarga kerajaan Dubai? Bodoh! Dengan kepintaranmu, mau merebut pria dariku? Ibu mertua sudah lebih dari 50 tahun. Sekitar umurku, kamu bohong. Coba lihat diri sendiri di cermin, lihat apakah kamu mirip. Itu karena aku merawat diri dengan baik. Berani-beraninya kamu bilang aku tua. Ibu, kalau mukanya rusak, nggak seru lagi. Biar aku saja. Minggir, jangan bergerak, kamu minggir. Hei, berhenti. Yaozu, jangan bergerak. Jangan sentuh itu dengan tangan kotormu. Lepaskan. Zaudi, gelang ini harganya lumayan, ya, Yaozu. Kamu periksa kamar lain, apakah masih ada barang berharga atau tidak? Kembalikan gelang itu padaku. Gelang ini juga dibelikan suamiku untukmu kan? Katakan. Suamiku sudah menghabiskan berapa banyak uang untukmu? Cepat bawa si imut ini pergi. Gelangnya, Zaudi, cepat bawa si imut ini pergi. Kembalikan gelang itu padaku. Sayang, jangan menangis. Jika ada kehidupan berikutnya, aku akan menikahimu lagi. Kamu berani mendorongku? Aku akan coreng wajahmu sekarang juga. Kamu cuma punya wajah kan? Lihatlah kalau wajahmu rusak. Bagaimana caramu menggoda Haoran lagi? Haoran? Tahan dia. Sayang, kamu di mana? Aku? Tentu saja aku di rumah. Ibuku sepertinya mengalami kecelakaan. Aku harus mencarinya. Mungkin malam ini aku tidak pulang. Tunggu teleponku. Baik, sayang. Aku tunggu di rumah. Haoran. Kamu bilang, apakah kamu yang bilang ke suamiku? Suruh dia malam ini tidak pulang dan mencarimu? Ya, benar. Aku yang suruh Haoran mencariku. Aku ingin dia melihat dengan jelas wajah asli kalian. Mau mengadu lagi? Aku akan membuatmu tidak bisa bicara selamanya. Kak, ternyata suami wanita tua ini sudah lama meninggal. Aku heran dia berani menggoda pria lain di luar. Kembalikan foto almarhum suamiku. Aku ingin kamu di hadapan suamimu yang sudah meninggal. Mengaku bahwa kamu adalah si manis. Adalah pelakor yang menggoda suami orang. Katakan sesuatu. Di depan foto almarhum suamimu, katakan kalau kamu selingkuh darinya. Kamu memang kurang ajar. Kamu genit. Tidak, aku tidak. Ye Zaudi, aku bukan pelakor. Aku adalah ibumu mertua. Kalau tidak berani bilang, diam saja. Diam. Kak, suruh aku kasih bumbu. Suamimu yang tercinta mati tidak tenang. Semua karena kamu. Karena kamu genit. Karena kamu tidak tahu malu. Mintalah maaf pada suamimu. Aku pasti akan membuat kalian semua menyesal. Aku pasti akan membuat kalian semua membayar mahal. Maaf. Maaf, sayang.
Wah, ini HP terbaru lo, cocok banget buat aku. Yaozu, buka kuncinya dong. Berani-beraninya pakai foto suamiku untuk wallpaper. Kok tebal muka banget sih kamu? Yaozu, tahan dia. Suka foto-foto ya? Akan kuperlihatkan ke semua orang di internet. Betapa tidak malunya kamu. Angkat teleponnya dong. Masih punya anak laki-laki. Sekarang suamimu sudah tahu, kamu adalah seorang pelakor. Aku juga akan beritahu anakmu bahwa ibunya itu sebenarnya sampah macam apa. Lihat saja kamu masih berani hidup atau tidak. Ibu. Bu, Nah, ibu di sini. Bu, masih belum bisa lacak HP ibu? Sebelumnya karena ada kerusakan HP, tidak bisa melacak lokasi pastinya. Sekarang seharusnya sudah bisa. Cari terus. Baik, Ayo. Kak, kamu bodoh amat. Kalau anaknya datang bikin ribut, dia malu. Belum lagi kalau masalah ini tersebar di internet, lalu dilihat mertuamu, citramu bakal hancur. Saudi. Ya, kata Yaozu benar, kamu jangan terlalu gegabah. Kak, biar aku yang urus dia cepat-cepat. Lepaskan aku. Nah, jaga dia. Bu. Bu. Bu, Direktur utama. kita cari terpisah. Bu, Tuan Muda tidak ketemu. Tuan Muda, masa direktur utama tidak ada di sini? selain rumah tua itu, mau kemana lagi dia? Jangan-jangan direktur utama kenapa-napa? Tidak. Seharusnya tidak. Oh iya, aku ingat satu tempat. Tempat ayahku dulu tinggal. Foto kenangannya masih ada di sana. Ayo, kita cepat ke sana. Halo, pemilik rumah? Ada tetangga yang mengeluh rumah Anda terlalu berisik, minta kami datang untuk memeriksa keadaannya. Kami sedang menyembelih ayam. Ayam betina tua yang baru dibeli agak galak. Belum sempat ditangkap, jadi agak ribut. Maaf ya. Villa ini sudah lama tidak ada yang datang, ya? Seingat saya, pemilik terdaftarnya adalah Zhang. Zhang Hauran suamiku. Rumah kami terlalu banyak, cuma sesekali tinggal di sini. Oh, keluarga Zhang yang paling kaya itu, ya? Maaf wah, kami mengganggu. Tidak apa-apa. Saya janji tidak akan membuat keributan sebesar itu lagi. Kalau begitu kami pergi dulu. Tolong. Suara apa itu? Nggak ada apa-apa. Tolong izinkan kami masuk untuk memeriksa. Maaf ya, tangan saya licin, mangkuknya jatuh pecah. Nggak bikin kalian kaget kan? Cepat beresin. Oke. Lihat tuh. Pembantu ini sungguh bikin kesal. Kalau begitu, kalau memang nggak ada masalah, kami duluan ya. Dasar. Sayang, mau bunuh kita ya? Dengar ya, kamu diam aja. Kalau berani bersuara lagi, gua bunuh lo. Nah, kita nggak bisa lama-lama di sini. Cari barang berharga, cepat, beresin terus pergi. Ibu, ayo kita berdua yang geledah. Ayo. Jangan buang-buang tenaga. Nggak ada yang bisa nyelamatin kamu. Sebaiknya kamu nurut aja. Kalau kamu bikin kegaduhan lagi, saya jamin, kamu nggak bakal bisa keluar dari pintu ini. Ye Zaudi, kamu akan menyesal. Andai. Saya yang akan bikin kamu menyesal. Kenapa kamu menggoda Hauran? Kak, kita kaya. Lihat. Aduh, koper ini berat banget, pasti isinya banyak barang berharga. Katakan passwordnya berapa? Aku nggak akan kasih tahu. Kalau kamu berani bobol, aja brankas itu. Kamu. Bisa dibobol gak sih? Ya, jelas nggak bisa. Dia cuma mau nipu kita, bikin keributan. Terus, dia bisa kabur. Dan. Sayang, jangan main-main. Nanti ku potong-potong kamu pakai pisau. Caraku motong ayam sudah mahir. Kamu berani? Coba lihat aku berani Bu, atau enggak. aku punya cara buat bikin dia ngomong. Hah? Adikku itu orang jalanan.
Banyak cara buat nanganin cewek kayak kamu. Lihat. Banyak banget barangnya. Ini pasti barang-barang suamimu yang sudah meninggal ya. Jangan. Kalau aku sobek semua ini habis semuanya. Jangan disobek. Aku mohon, jangan disobek. Wahahaha. Jangan. Tak kusangka kamu terhadap suamimu cukup setia ya. Lalu kenapa kau merayu Hauran ha? Kalian brengsek. Aku takkan membiarkan kalian. Diam. Masih keras kepala ya? Baik. Jangan sobek. Kalau masih tidak mau bicara, akan ku sobek semuanya. Aku bilang 940 618. Bangsat kau. Banyak sekali barang berharga. Wahahaha. Kau malah pakai ulang tahun suamiku buat password. Memangnya kenapa? Sayang, Di satu sisi pura-pura setia pada suami sendiri. Di sisi lain merayu suamiku. Kenapa kau jahat sekali? Lihat baik-baik. Aku akan mengambil semua barang yang suamiku berikan padamu. Aku akan membuatmu tak punya apa-apa. Ye Zaudi. Kamu dan Zhang Hauran belum menikah. Dia bukan suamimu. Dan takkan pernah jadi suamimu. Aku takkan kasih kesempatan lagi untuk merayu Hauran. Hama. Ini apa sih? Astaga, emang ada yang bagus? Cepat masukkan ini semua. Aku akan lihat lagi. Masih ada yang lain? Zaudi, jangan urusi wanita itu. Dia tidak akan bisa lari. Cepat cari tas. Masukkan semua barang ini. Diam saja. Nak, barang-barang di tubuhnya. Sudah diambil semua belum? Sudah, dari tadi. Hei, wanita. Berani kau lari? Ibu Kak, lihat cepat baju ini. Cocok banget buat aku, ya? Astaga, nah, ini seperti dibuat khusus. Ibu juga akan cari satu set untuk dipakai. Kamu foto ibu beberapa kali. Ayo, ayo, ayo. Hahaha. Kalau berani lari lagi, aku patahkan kakimu. Nak, bawa ibu, foto ibu juga. Cantik sekali. Nak, Berapa lama sampai ke sana? Kira-kira setengah jam. Baik. Aneh. Baju ini dikirim ibuku dari Dubai. Di seluruh Jiangcheng, tidak ada yang kedua. Kenapa bisa ada di tubuh Ye Yaozu? Mungkinkah? Masa sih? Kok nggak bisa dihubungi ya? Tuan, ada yang aneh nih. Satpam bilang Zaudi sudah pergi 2 jam yang lalu. Kenapa dia bilang dia di rumah? Baik, Jangan-jangan CEO sedang bersama Nona Ye. cepat kita pergi. Kakak, gua hancur. Aku tadi barusan posting di WeChat Moments. Lupa, ngeblok kakak ipar. Kakak ipar, nelpon aku. jangan-jangan dia tahu kalau Yaozu yang pakai bajunya. Bodoh. Yaozu pakai baju Zhang Hauran atau baju anakmu? Coba tebak. Kamu. Bu Hauran nelpon aku lagi. Kak, jangan diangkat. Kita bawa barang-barang ini dan pergi sekarang. Nggak ada yang bakal tahu. Nggak bisa. Terlalu murah buat dia. Bu, kamu telepon ayah-ayah di penjara, banyak cara buat nyiksa orang. Suruh dia datang. Oke, Nanti kalau ayahku udah datang, kamu tamat. Nanti kalau ayahku datang, kita berdua akan. Bikin semangat aja mikirinnya. Ye Zaudi, kalian jangan macam-macam. Harta benda, ambil saja. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan lapor polisi. Lapor polisi? Kamu pikir masih ada kesempatan buat lapor polisi? Dengar ya, teman-teman ayahku yang bergaul di dunia hitam, banyak caranya. Bikin kamu diam selamanya. Lagi pula ayahku baru keluar dari penjara. Sama sekali tidak takut ancamanmu. Jangan. Nanti setelah kamu hancur, aku akan kirim video itu ke Hauran. Biar dia lihat seberapa buruknya kamu ini. Coba tebak. Masih maukah Hauran menerimamu? Kakak, biar aku yang rekam. Aku lebih profesional. Ye Zaudi, aku ini Zhang Lan. Aku ini ibu kandung Zhang Hauran. Kebohongan yang sama.
Mau kau ulang berapa kali lagi? Itu adalah akta kelahiran. Kamu lihat sendiri. Aku benar-benar Zhang Lan. Ini ternyata benar-benar akta kelahiran Hauran kamu. Aku benar-benar ibu kandung Zhang Hauran. Kamu pikir, password brankas, password buka kunci HP-ku, sama wallpaper HP, semuanya Zhang Hauran. Mana mungkin, aku tidak ada hubungan dengannya. Tentu ada hubungannya, karena kamu adalah selingkuhannya. Ibu, ini benar akta kelahiran Hauran. Ah, Kak, sekarang apa sih yang nggak bisa dipalsuin? Dia itu pelakor, buat nutupin hubungannya dengan pria lain. Wajar aja, bikin yang palsu. Di atas meja ada KTP. Kamu lihat, KTP mana mungkin dipalsukan. Mana ada yang nggak mungkin. Kakakku itu ahlinya. Ayah, kamu datang. Ini dia. Wanita simpanan yang kalian bicarakan itu ya. Wajahnya, tubuhnya. Kalau 20 tahun lalu, bisa saingan dengan ratu kecantikan. ayah, dia tidak tahu diri. Kesini, ke ayah. Semua wanita akan menurut saja. Wanita itu harus dimanja. Bagaimana caranya memanjanya? Ayah, aku rekam ya. Nanti bisa ditonton lagi. Jangan sentuh aku punya uang, aku kasih uang. Hari ini, orangnya aku mau. Uangnya juga aku mau. Lepaskan, jangan sentuh aku. Dasar perempuan. Mau aku paksa, ya? Kalau kamu mau setuju, putuskan hubungan dengan Hauran. Pergi dari Jiangcheng. Mungkin saja, aku akan melepaskanmu. Apa katamu? Ayah sudah tidak bisa menahan diri. Mana mungkin dilepaskan? Ayah, Aku sebentar lagi akan menikah masuk keluarga kaya Zhang. Nanti, kamu akan punya uang yang tak habis-habis. Wanita seperti apa yang tidak bisa kamu dapat? Katakan, ini kesempatan terakhirmu. Bisakah kamu putus dengan Zhang Hauran? Hubunganku dengan Zhang Hauran. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa memutuskannya. Aku adalah... Sayang, diberi kesempatan baik tidak mau menerima akibatnya, ayah, dan... Jangan sentuh aku. Tuan Muda, jangan-jangan direktur utama. Tidak mungkin. Aku percaya pada Zaudi. Dia tidak akan menyakiti ibuku, kalau dia berani. Hentikan, jangan sentuh aku. Lepaskan, Dekyang, jangan sentuh aku. Perempuan brengsek. Berani-beraninya merusak rencanaku. Zhang Hauran akan segera datang. Sekarang yang paling penting dan adalah cari uang. Bu, barang berharga. Sudah kita kemas semua. Mana ada uang lagi? Bu, kalau ibu benar-benar tidak tahan melihatnya, suruh saja ayah bawa dia ke kamar lain. Pokoknya aku tidak mungkin melepaskannya dengan mudah. Kalau begitu, roh ayahmu dibawa kabur olehnya bagaimana? Perempuan brengsek. Ngomong apa sih? Aduh, gimana kalau begini? Ambil ginjalnya .1, jual ke pasar gelap, aku punya jalur. Nanti, utang, judi ayahmu bisa lunas. Itu nggak ganggu aku Ye buat Dakyang, bersenang-senang sekali. kalau kamu berani tidur dengannya, aku akan cerai denganmu. Yah, sudah terlambat. Tahan dulu. Yaozu, kamu sama ayah. Bawa dia ke kamar mandi. Ambil ginjalnya. Jangan, Ayo, jangan. Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum. diam. Ayo. Lepaskan aku. Tuan Muda, lokasi pastinya direktur utama sudah ketahuan. Di villa yang sedang kita tuju. Tapi, Nona Ye juga ada di sana. Zaudi juga ada di sana. Tuan Muda, apa Anda benar-benar mengenal Nona Ye? Tentu saja. Kalau mereka berdua bersama, aku jadi tenang. Zaudi itu lembut dan baik hati. Dia pasti sedang mengobrol dengan nyaman bersama ibuku. Sayang, nanti kakak kerjakan dengan cepat, biar kamu tidak terlalu menderita. Satu ginjal di pasar gelap tidak akan laku mahal. Bukannya kamu punya utang judi 100 juta? Aku kasih 500 juta. Lepaskan aku. Ayah, 500 juta sudah cukup buat beli rumah dan mobil. Aku minta 1 miliar. Aku kasih. Sekarang ambilkan HP-ku. Aku transfer setengahnya sekarang. Begitu aku keluar dari pintu ini, aku langsung transfer sisanya. Ayah, lagi pula, dia cuma seorang perempuan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kita percaya saja dulu padanya. Kalau dia berani bohong, baru kita habisi dia. Aku tidak setuju. Cuma 10 juta bisa disogok kamu? Itu kan 10 juta. Aku menikah dengan keluarga Zhang, orang terkaya. Asetnya 100 miliar. Nanti kalau aku udah mapan di keluarga Zhang, aku kasih kamu 1 miliar. Hehehe, anak baik. Tapi cewek ini harus disingkirkan. Dia itu selingkuhan Hauran. Dia juga tahu rahasia kita. Nanti, kalau dia ngomong apa-apa yang gak jelas ke Hauran,
Masih mau nerima aku nggak? Ayah, kakak bilang bener. Dia tahu identitas kita. Dia pasti bakal buka-bukaan soal identitas palsu kakak. Keluarga Zhang itu kaya banget. Masa mau nikahin anak mantan narapidana kayak kamu? Aratu, 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 Aratu. Diam. Bukan abang gak mau nolongin kamu, tapi kamu tahu terlalu banyak menghalangi rezeki abang. Jadi abang harus lebih hati-hati. Kalian udah berbuat banyak kejahatan. Nggak bakal bisa kabur. Aku bisa kasih kalian uang diam-diam. Aku nggak akan menuntut soal ini. Uangmu juga dari Hauran. Nanti kalau mukamu rusak, kehilangan 1 ginjal, masih mau nerima kamu nggak? Kamu nggak bakal dapat sepeser pun. Besok aku mau ketemu dengan mertuaku yang orang terkaya. Kalau aku udah dapat pengakuannya dan nikah resmi sama Hauran, maka seluruh kota Jiangcheng akan jadi wilayahku. Nanti kalau aku mau bunuh kamu, nggak ada yang berani apa-apain aku. Aku nggak akan biarkan kamu berhasil. Berhasil atau enggak, bukan kamu yang tentuin. Lepasin. Aduh, mukaku. Tahan dia. Mati aja lu. Dasar perempuan brengsek. Aku hampir tertipu olehmu. Ayah, aku masih merasa mengambil 10 juta lebih praktis. Otakmu bermasalah ya. Orang yang bisa dengan mudah mengeluarkan 10 juta. Menurutmu, dia cuma punya 10 juta? Cepat halangi dia. Mau kabur? Dasar manis. Lepaskan aku. Perempuan brengsek. Sudah kubilang, kau tidak bisa kabur. Bunuh orang ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Ayah, serang. Direktur. Jangan-jangan Zhang Hauran yang datang? Hauran. Pak, jaga dia baik-baik. Kalau belum ada kabar dariku, jangan sekali-kali keluar. Jangan takut, aku yang urus. Bu, Yaozu, cepat ganti baju. Bu, kamar mandi sudah dibersihkan. Presiden Direktur. Tuan Muda. Bagaimana kalau kita pecahkan kacanya? Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada Presiden Direktur? Sepertinya belum perlu sampai segitunya. Aku kenal Zaudi. Dia baik hati. Mungkin dia sedang asyik ngobrol dengan ibuku. Jadi tidak dengar bel pintu. Tapi, Chenran, aku sudah 5 tahun bersama dia. Tidak ada yang lebih mengenalnya daripada aku. Apalagi, dia bahkan belum pernah bertemu ibuku. Masa ia mau menyakiti ibuku? semoga saja. Chenran, dengar ya, Zaudi itu, untuk bisa menikah denganku, dia sudah berusaha mati-matian untuk mengambil hati ibuku. Wajah bisa ditipu, hati siapa tahu. Anda terlalu tidak paham wanita. Hauran. Tuan Muda. Sepertinya aku dengar suara Presiden Direktur. Tuan Muda. Sepertinya aku dengar suara Direktur. Bu. Zaudi. Sayang, kok kamu datang? Kok keringetan banget? Ada apa ini? Nggak apa-apa. Nona Ye, kenapa kamu di sini? Sayang, dia siapa? Dia asisten ibuku, Chenran. Cuma asisten kecil. Berani sekali bicara seperti itu ke calon nyonya muda? Nona Ye, kami tidak bisa menghubungi Direktur, jadi agak panik. Kalian ini kerja apa sih? Masa ibu mertuaku bisa hilang? Hauran, ayo kita cari dia. Nona Ye, jangan alihkan topik. Direktur kan jelas-jelas. Chenran, sudah. Kamu tunggu di luar. Serahkan di sini padaku. Hauran, keluarga kami memang bukan keluarga kaya raya. Tapi, kami juga berpendidikan. Asisten kecil saja berani bicara begitu padaku. Kesel banget. Sudahlah, aku ini, besok aku belikan kamu tas. Ya sudah, tapi aku bukan karena tas. Aku ini lapang hati. Nggak mau disamain sama dia. Istriku yang paling lapang hati. Kita bicara lagi di rumah. Hauran. Zaudi, apa kamu sudah ketemu ibu? Bukannya tante sedang urus bisnis di Dubai? Kamu siapa? Kamu siapa? Saya Nona Ye, asisten rumah tangga paruh waktu yang diundang. Datang untuk bersih-bersih. Bully, sana, bersihkan. Baik, baik, baik. Zaudi,
Kenapa kamu bisa ada di sini? Aku sama sekali tidak pernah memberitahumu soal tempat ini. Bagaimana kamu bisa masuk? Hauran, apa maksudmu? Kamu curiga padaku? Bukan itu maksudku, Zaudi. Apa kamu tahu? Ini adalah tempatku. Tempatmu menyembunyikan selingkuhan? Bukannya tadi kamu telepon bilang bibimu ada masalah? Kamu mau mencarinya? Kenapa kamu datang ke sini? Siapa yang sebenarnya disembunyikan di sini? Kamu mau cari siapa? Bukan, Zaudi. Apa yang kamu omongkan? Ini tempat ibuku. Siapa di sana? Hauran. Perutku sakit sekali. Ayo, kita pulang dulu. Zaudi, tadi kamu dengar suara tidak? Ini. Suara apa? Perusahaan lama. Kamu salah dengar kali. Tidak. Kenapa ada darah di sini? Zahodi, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Hauran. Hai, Hauran. Aduh, bos, aku keracunan makanan. Maaf, aku pakai dulu ya. Siapa sih yang datang? Zhang Hauran. Nak, akhirnya kau datang menyelamatkanku. Ibu di sini. Celaka, kakakku belum menikah dengan keluarga Zhang. Kakak ipar, kalau tahu kita menyiksa wanita ini, dia pasti tidak akan menikahi kakakku. Kalau gitu, kita selesai. Iya. Jangan sampai ketahuan. Cepat singkirkan dia. Kalian berdua lompat keluar lewat jendela. Zaudi pasti akan memberi kita mengulur waktu. Lalu darah ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Hauran, aku menyuruh Bibili membelikanmu seekor ayam betina tua. Ingin membuatkanmu sup malam nanti. Tapi saat menyembelih ayam itu lari ke sana kemari. Jadi terkena darah di sini. Maaf. Sebentar lagi, aku suruh Bibili membersihkannya. Tidak apa-apa, maaf ya, Zaudi. Aku salah paham padamu. Tapi ibu pergi kemana ya? Aku telepon lagi saja untuk bertanya. Cepat, cepat, cepat. Hauran. Hauran. Buka pintunya. Paman besarnya, ya. Aku lagi kerja di luar, sebentar lagi pulang. Hauran, kamu lagi ngapain sih? Tante Li masih di dalam, lagi ke toilet. Maaf. Mungkin aku terlalu gugup. Gugup apa sih? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Gak apa-apa. Asalkan kamu jujur padaku, aku akan memaafkanmu. Apa? Kamu hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Asalkan kamu berjanji tidak mengulanginya lagi, aku bisa menganggap semuanya tidak pernah terjadi. Zaudi, kamu ngomong apa sih? Villa ini adalah milikku. Sudahlah, jangan bilang apa-apa. Aku tidak mau tahu. Baik. Zaudi. Kenapa kamu sendirian di sini? Yang lain di sini mana? Dia sudah pergi. Kalian sudah bertemu? Hauran, demi dia, sampai sekarang masih tidak mau jujur. Zaudi, foto almarhum ayahku ada di sana. Aku ajak kamu ke sana lihat. Foto almarhum ayahmu? Kok bisa berantakan begini? Aku juga nggak tahu. Zaudi, sini. Ini ayah. Ayah. Aku bawa Zaudi pulang untuk ketemu ayah. Dia perempuan yang baik. Besok kami berdua akan mendaftarkan pernikahan. Dia nanti pasti akan berbakti pada ibu. Zaudi, aku calon mertuamu. Ye Zaudi, aku Zhang Lan. Aku, ibunya Zhang Hauran. Di atas lemari ayah ini kok ada sesuatu? Apa ini? 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 Tidak mungkin. Tidak. Zaudi, kamu kenapa? Kamu kenapa sih? Ibu. Jangan. Jangan. Ibu, aku dengar suaramu. Ibu. Hauran. Aku dengar suaramu. Ibu. Daqiang, cepat pergi. Cepat pergi. Yao Zhu, kau juga cepat lompat lewat jendela.
Ibu. Ibu? Siapa di sana? Tangkap dia. Presiden Direktur, D, sudah menangkap orang yang mencurigakan? Ke rumah sakit. Bawa dia juga. Baik. Hauran, Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Kondisi Bapak Zhang sangat kritis. Hampir seluruh tubuhnya terluka, terutama di bagian ginjalnya. Dokter, aku mohon, tolong selamatkan ibuku. Korban saat ini masih dalam keadaan koma. Tentang apakah dia bisa siuman, dan kapan bisa siuman, itu tergantung takdir, dan juga tekadnya sendiri. Saya usulkan untuk segera memindahkannya ke ICU. Hubungi pimpinan semua rumah sakit besar di kota, dan juga kepala departemen. Kita lakukan konsultasi bersama. Baik, cepat Anda pergi. Chenran, cari dan datangkan segera tim medis terbaik di dunia. Kirim pesawat khusus untuk menjemput. Bagaimanapun juga, ibu saya harus sembuh. Baik. Kamu, apa yang sudah kamu lakukan pada ibuku? Aku cuma pukul beberapa kali. Pukul beberapa kali? Pukul beberapa kali bisa separah ini? Sekarang dia koma tidak sadarkan diri. Sebenarnya kamu dan dia ada masalah apa? Kenapa kamu begitu kejam padanya? Kami melakukannya untuk uang. Uang? Kamu bohong. Untuk uang? Ibuku sama sekali bukan orang yang matre. Kalau cuma untuk uang, dia pasti akan memberikannya padamu. Tapi kenapa kamu ambil ginjalnya? Katakan, siapa yang menyuruhmu? Pukuli dia. Pukuli sampai dia bicara. Aku bicara. Aku bilang, aku baik hati mengajakmu bekerja di sini memberimu gaji. Kenapa kamu bisa melakukan perbuatan keji seperti ini? Zaudi, Kalau tidak mau Yaozu terseret masalah, diam saja. Kamu bilang kenapa harus menyakiti mertua perempuanku? kalau identitas asli Zaudi terbongkar, harapannya menikah ke keluarga Zhang akan pupus, masa depan Yaozu juga hancur. Zaudi, kamu benar-benar tidak kenal dia? Mana mungkin aku kenal kedua orang ini, Hauran. Di dalam sana ada calon mertuaku. Mana mungkin aku membiarkan orang lain menyakiti dia. Hauran, lihat. Aku juga terluka. Aku juga ingin melawan. Tapi mereka jumlahnya banyak. Aku terpaksa mengulur waktu dengan mereka. Nona Ye, ruang tamu dan kamar berantakan sekali. Jelas ada yang mengobrak-abrik kamu di dalam villa, terus mana mungkin tidak menyadarinya. Zaudi, kamu dan Li Feng Mei ini benar-benar tidak saling kenal? Aku tidak kenal. Kalau begitu, kenapa kau menyuruhnya bersih-bersih? Katakan, jangan berbohong. Hauran, kamu menyakitiku. Kamu yang mengulur-ulur waktu menjerumuskan kami, kamu yang mencelakakan kami. Tangkap dia, bawa ke kantor polisi, interogasi dengan ketat. Tunggu sampai ibuku sadar, semua kebenaran akan terungkap. Nanti semua orang yang menyakiti ibuku akan kubuat mereka membayar mahal. Kak, ibu di mana? Ditangkap. Ditangkap? Ayah kabur, tidak bisa ditemukan. Kalau ibu mengkhianati kita, Kita selesai. Kak, kamu bilang mau menangkap basah perselingkuhan, kenapa tidak menyelidiki dengan jelas? Bagaimana bisa memukul ibu mertuamu? Dia, orang terkaya di Jiangcheng. Jiangcheng. Begitu dia siuman, lalu menunjuk kita pasti mati. Ibu demi kamu tidak akan mengkhianati kita. Tapi, Zhanglan itu adalah bom waktu. Begitu dia siuman, pasti tidak akan membiarkan kita. Lalu, sekarang kita harus bagaimana? Buat dia selamanya tidak akan bangun. Ibu, maafkan aku. Aku terlambat datang. Sayang, kamu anak laki-laki sejati. Meski jatuh, jangan menangis. Harus kuat. Nanti sudah besar, kamu yang melindungi ibu. Oke? Ibu, aku pasti cepat besar melindungi ibu. Anak ibu pintar. Ibu,
Aku yang tidak bisa melindungimu. Hauran, Kamu mau apa? Hauran, walaupun aku tidak sengaja melukai tante, tapi aku juga bertanggung jawab atas hal ini. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Li Fengmei adalah orang yang kutemui di perumahan villa. Dia bilang padaku, ingin mencari pekerjaan bersih-bersih. Aku kasihan melihatnya, jadi kubawa dia ke villa itu. Lalu kenapa kamu pergi ke villa? Aku dihubungi tante untuk pergi ke sana, tapi tante tidak memberitahuku identitas aslinya. Aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Pergi ke rumah orang asing lalu membawa seorang tukang bersih-bersih. Menurutmu ini masuk akal? Hauran, aku benar-benar hanya kasihan pada Li Fengmei, jadi berpikir untuk membawanya ke sana untuk melihat ada pekerjaan yang cocok untuknya. Lalu setelah sampai di villa, Li Fengmei yang lebih dulu masuk ke villa. Aku balik ke depan supermarket, membeli beberapa hadiah lagi. Saat aku kembali ke villa, aku tidak melihat tante. Lalu lihat ada di lantai sangat depan. Aku kira Li Fengmei sedang membersihkan secara dalam. Keadaan di lantai sangat dalam. Kemudian aku sadar ada yang tidak beres dengan Li Fengmei. Lalu aku berusaha mengulur waktu dengannya. Aku ingin mencari kesempatan untuk menelepon polisi, tapi aku ketahuan olehnya. HP-ku juga direbutnya. Bahkan luka ini juga terjadi saat itu. lalu kenapa saat aku datang, kamu tidak memberitahuku? Kamu malah membantunya mengulur waktu. Hauran, aku takut kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Aku takut kamu terluka. Aku benar-benar tidak tahu identitas asli tante. Kalau saja aku tahu dia adalah ibu mertuaku, meski harus mempertaruhkan nyawa, aku akan menyelamatkannya. Hauran, aku benar-benar tahu salahku. Sekarang aku sangat berharap yang terbaring di ranjang rumah sakit adalah aku. Kalau kamu masih belum mau memaafkanku, aku akan bunuh diri sebagai permintaan maaf. Semuanya tunggu sampai ibuku bangun dulu. Hauran, kamu terlihat sangat lelah. Pulang dan istirahatlah. Aku yang akan jaga tante di sini, ya? Tidak usah, aku akan menyuruh orang mengantarmu pulang. Baiklah. Selidiki semua latar belakang Li Fengmei. Zaudi, semoga kamu tidak membohongiku. Hauran. Hauran, sup ayam ini aku masak selama 3 jam. Minum selagi masih hangat. Kok kamu bisa terluka? Waktu masak sup ayam, kepanasan. Gak apa-apa dibandingkan dengan kondisi tubuhmu. Sudah capek-capek ya. Pacar kamu sudah jaga di sini seharian, gak pernah jauh dari samping tempat tidur, terus-terusan pijat orang lain. Perawat khusus aja gak bisa kayak gini. Jangan-jangan aku memang terlalu curiga? Zaudi. Maaf ya, kepalaku agak pusing. Sudah, kamu cepat pulang istirahat. Kamu sudah di sini seharian. Aku gak apa-apa, aku masih harus pergi. Nyiramin air buat tante. Sudahlah, jangan ngotot. Aku akan atur orang buat jagain ibuku. Aku antar kamu, pulang dulu. Ayo. Zhang Lan, bahkan kalau kamu bangun, jangan harap bisa merebut Hauran dariku. Hauran, ini susu yang aku hangatkan untukmu. Cepat, minum, selagi hangat. Bi. Oke. Zaudi, apa yang kau beri aku minum? Tidak ada apa-apa. Hauran, kamu memang terlalu lelah belakangan ini. Perlu istirahat. Panas sekali. Zaudi, apa yang kau lakukan? Hauran, jangan tolak aku.
Tuan, Li Fengmei sudah mengaku. Polisi menyuruh kita ke sana. Baik, aku tahu. Aku sekarang langsung ke sana. Ada apa? Li Fengmei sudah mengaku. Zhao Di, kamu bantu aku rawat di rumah sakit. Aku duluan ke sana. Li Fengmei sudah mengaku semua. Zhao Di, kenapa kau gugup? Tidak ada. Aku cuma berpikir, akhirnya Li Fengmei mengaku. Akhirnya dendam Bibi bisa terbalaskan. Baik, aku duluan ya. Tidak mungkin. Ibu demi masa depan Yaozu pasti tidak akan mengorbankan kita. Bantu aku selidiki hubungan antara Ye Zhaodi dan Li Fengmei. Halo, Hauran. Apa yang diakui Li Fengmei? Dia bilang pernah bekerja di grup Zhang, tidak puas karena dipecat tanpa alasan, makanya dia menyakiti ibuku. Tidak ada kaki tangan. Dia menyebut nama seorang pria bernama Ye Daqiang. Aku mengerti. Kak, kamu gila ya? Kok masih sempat main game? Bukannya sudah kubilang, suruh kamu ke rumah sakit untuk bertindak? Kok belum pergi juga? Itu kan nyawa orang. Mana berani aku? Kalau kamu tidak segera pergi, nanti terlambat. Zhang Hauran sudah menyewa tim medis terbaik untuk Zhang Lan. Bisa saja dia bangun kapan saja. Ibu sudah memikul semua tanggung jawab sendirian. Kalau dia sampai membongkar kita, pengorbanan ibu jadi sia-sia. Yaozu, kamu masih muda. Kalau sampai masuk penjara, hidupmu bisa hancur. Malam ini aku akan mengalihkan perhatian Zhang Hauran. Kamu pergi ke rumah sakit dan habisi dia. Diam-diam, tanpa ketahuan. Yaozu, tunggu sampai aku menikah masuk keluarga Zhang. Kamu akan jadi orang terpandang. Banyak wanita kaya yang bisa kamu pilih. Hidupmu akan berbalik 180 derajat. Baik, aku pergi. Zhang Lan, malam ini adalah hari kematianmu. Jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Kau mau apa? Barang bukti dan pelaku sudah tertangkap. Ye Yaozu, kau tidak bisa kabur lagi. Tangkap dia. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Bawa pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Tuan muda, orangnya sudah tertangkap. Hauran, malam ini temani aku, ya? Baiklah. Malam ini Chenran ada di rumah sakit. Aku akan menemanimu. Chenran ada di rumah sakit? Halo? Tuan muda, orangnya sudah tertangkap. Baik, aku segera ke sana. Zhaodi, temani aku ke rumah sakit. Kalian kakak saya itu nona muda keluarga grup. Kalau kalian pukul saya, sama saja mempermalukan kakak ipar saya. Nanti kalau dia datang, kalian semua akan dipecat. Minggir. Kak, kalau kamu tidak segera datang, saya hampir mati dipukuli. Sebenarnya, apa yang terjadi? Tuan muda, Ye Yaozu masuk ke kamar pasien larut malam membawa pisau. Dia ingin membunuh presiden direktur. Kamu. Dasar bodoh. Kakak ipar, dengarkan penjelasan saya. Ini semua salah paham. Apalagi yang mau kamu jelaskan? Kakak ipar. Bagaimana bisa kamu bercanda seperti ini? Kak, Nona Ye, apakah kamu merasa adikmu masuk ke kamar pasien larut malam membawa pisau, lalu mencoba membunuh presiden direktur, adalah sebuah lelucon? Kamu, Kak. Saya hanya khawatir dengan luka tante. Saya datang untuk menjenguknya. Dialah yang memfitnah saya. Dia tanpa alasan yang jelas, membawa sekelompok orang ini langsung memukuli saya, lalu memfitnah saya, bilang saya mau membunuh tante. Mana mungkin? Maksudmu, Chenran yang memfitnahmu? Ya, betul, dia. Chenran, ada buktinya. Saya sudah memasang kamera pengawas di kamar sejak lama. Semua perbuatan Ye Yaozu ada di sini. Kak, ini bagaimana? Apa yang terjadi?
Hanya berdasarkan sebuah video yang buram, kau sudah menuduh adikku membunuh? Shenran, kau keterlaluan. Shenran, sebaiknya kau beri aku penjelasan. Videonya bermasalah. Aku akan segera hubungi departemen teknis untuk memperbaikinya. Kau mau apa? Aku juga mau tanya padamu. Atas dasar apa kau menuduh adikku membunuh? Iya, aku cuma mau menjenguk tante. Kau bawa orang-orang ini memukuliku, lalu memfitnahku, bilang aku mau membunuh tante. Kurasa kau berniat jahat. Menjenguk pasien tengah malam? Masuk akal? Enggak. Anak muda memang tidurnya tidak teratur. Walaupun waktunya menjenguk tidak tepat, kau tidak bisa menuduhnya membunuh, kan? Hauran, Yaozu adalah adik kandungku. Walaupun dia nakal, tidak mungkin dia mau membunuh ibu mertuaku. Shenran, sebaiknya kau jelaskan. Sebenarnya apa yang terjadi? Zhang Hauran, Ye Zhaobi, merekalah yang melukai Mama. Aku tidak memfitnahnya. Aku tanya sekali lagi. Apa kau benar-benar memfitnah Ye Yaozu? Aku sudah bekerja untuk CEO hampir 10 tahun. Apakah Bapak sama sekali tidak percaya padaku? Aku melihatnya sendiri. Termasuk anak buahku, mereka semua melihatnya. Dia membawa pisau dan hendak melukai CEO. Kalau saja aku tidak curiga lebih dulu dan memindahkan CEO ke sini lebih awal, CEO pasti sudah terluka. Rupanya kau sudah memindahkan ibu mertua. Jadi semua ini adalah jebakan yang kamu rencanakan. Apa katamu? Bagus, kau ini perempuan. Kalau kau sudah tidak mengakui aku juga akan bicara. Terus terang. Maksudmu apa? Kakak ipar, sebenarnya semuanya dia yang menyuruhku. Ye Yaozu, kamu memfitnah. Kamu diam, kakak ipar. Dia yang janji padaku. Mau kasih aku sejumlah uang. Suruh aku datang ke sini malam ini. Aku sama sekali nggak tahu. Ini kamar perawatan tante. Dia yang suruh aku lakukan ini. Barusan kamu bilang, kamu sengaja datang menjenguk direktur utama. Cepat banget lupa. Awalnya aku nggak mau buka kartu. Tapi kamu terus mendesak. Malah menuduhku dengan tuduhan pembunuhan. Terpaksa, aku buka semua. Aku selalu setia pada direktur utama. Mana mungkin aku melakukan hal yang menyakiti direktur utama? Mana mungkin nggak? Shenran, aku tahu. Kamu dari dulu suka Hauran. Tapi Hauran cinta padaku. Kamu jadi dendam. Jadi kamu atur jebakan supaya Yaozu ketangkep. Lalu dengan mudahnya, bilang aku yang suruh dia. Tujuannya buat memecah belah hubungan aku dan Hauran. Biar kamu bisa merebut posisiku. Nggak masuk akal. Oke deh, kalau gitu kamu jelasin. Gimana kamu bisa tepat banget menangkap orangnya? Jelas-jelas semua ini sudah kamu rencanain dari awal. Aku nggak. Hauran, sebenarnya aku belum pernah bilang padamu. Pacar Yaozu minta mas kawin 100 juta darinya, sama mobil dan rumah. Tapi dia baru lulus. Mana ada uang sebanyak itu? Orang tuanya juga enggak di dalam negeri. Tekananku sangat besar. Kakak ipar, salahku. Aku tergoda sesaat, jadi dimanfaatkan cewek ini. Tapi percayalah padaku. Aku benar-benar nggak berniat menyakiti tante. Shenran, masih ada yang mau kamu jelasin? Zhang Hauran, kok kamu nggak bisa bedain hitam putih? Nggak tahu benar salah. Aku, Shenran, bersumpah. Kalau aku melakukan hal yang menyakiti direktur utama atau menjebak Young Master, aku rela kena petir. Bersumpah siapa yang nggak bisa? Yaozu, kamu juga bersumpah. Aku bersumpah. Aku. Cukup. Ini akan kuselidiki sampai jelas. Siapapun berani menyakiti ibuku, akan kubuat dia bayar dengan darah. Tuan muda, kamu bisa menyelidiki siapapun di sekitarku. Aku sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Ye Yaozu. Sebelum malam ini, aku bahkan belum pernah melihatnya. Kakak ipar, dia sangat licik. Dia menyuruh orang lain untuk menghubungiku. Omongan kosong, mana buktinya? Videonya rusak, aku bisa memperbaikinya, tapi kamu bilang aku yang menyuruhmu, tanpa bukti apapun. Tuan muda, jangan sampai cinta membuatmu kehilangan akal sehat. Mulutmu memang pintar berbicara. Berani kamu bilang kamu tidak punya niat apapun terhadap Hauran, terhadap posisi nyonya muda keluarga Zhang? Sama sekali tidak pernah. Sebagai sesama wanita, aku sangat tahu apa sebenarnya yang ada di pikiranmu. Kamu pikir dengan menipu adikku, kamu bisa memecah belah hubunganku dengan Hauran? Mimpi. Nona Ye, tolong jangan mengalihkan pembicaraan lagi. Tuan muda, percobaan pembunuhan terhadap direktur utama ini sangat serius. Aku minta izin untuk membawa Ye Yaozu untuk diinterogasi. Kakak. Kamu hanya ingin memaksanya mengaku dengan paksaan. Cukup. Karena kalian semua ingin membuktikan kalau kalian tidak bersalah, aku kasih waktu 1 hari untuk membuktikan padaku. Baik,
Jika aku menemukan kakak beradik itu berniat menyakiti direktur utama, aku pasti tidak akan memaafkan. Hauran, aku pasti akan membuktikan padamu, aku dan Yaozu tidak bersalah. Direktur utama. Bu, kamu sudah bangun. Cepat panggil dokter. Nak, dia yang menyakiti ibu. Bibi, saya Zaudi. Saya pacarnya Hauran. Saya pasti akan baik-baik bersama Hauran. Ibu, jangan khawatir. Sembuh dengan baik. Bu, dia kan tunangan saya. Kami akan menikah, lalu memberi ibu cucu, supaya ibu bahagia. Bu, supaya ibu bahagia. Bu. Hauran, bagaimana ibu memberitahumu? Dia itu wanita jahat. Hauran, cepat ambilkan air untuk Bibi. Baik. Saya pasti akan masuk ke keluarga Zhang. Kalau kamu ingin hidup, Jangan macam-macam. Cepat. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Kondisi korban sudah membaik. Hanya saja belum bisa bicara. Kenapa? Mungkin karena faktor emosi. Istirahat beberapa hari saja akan membaik. Ye Yaozu, kalau aku tahu kau terlibat dalam hal yang melukai ibuku ini, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kakak ipar, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak berani. Kalau kamu tidak percaya, aku bunuh diri sekarang untuk membuktikan tidak bersalah. Hauran, sehari lagi. Aku pasti akan membuktikan padamu. Aku dan Yaozu tidak bersalah. Aku hanya punya satu adik laki-laki ini. Kalau dia sampai celaka, orang tua pasti akan terpengaruh. Sudah, kalian pulang dulu. Presiden Direktur. Saya pasti akan menyelidiki kebenarannya, tidak akan membiarkan orang yang menyakitimu bebas berkeliaran. Kak, untung kamu cepat tanggap. Kamu sudah mengalihkan semua tanggung jawab ke asisten itu. Kalau tidak, kita benar-benar hancur. Kecurigaan belum hilang. Chenran adalah tangan kanan Zhang Lan. Tidak mudah untuk menjatuhkannya. Apalagi sekarang Zhang Lan sudah sadar. Jika dia pulih, bagaimana jika dia bisa bicara? Maka kita cari cara lagi untuk membuatnya diam. Tapi, bagaimana kita membuktikan bahwa kita tidak bersalah? Aku yang akan cari cara. Oh ya, ada kabar dari ayah. Tidak. Kamu tinggal di rumah saja beberapa hari ini. Jangan pergi kemana-mana. Mengerti? Baik. Direktur Chen, kami sudah menyelidiki lokasi Ye Daqiang. Apakah kita akan mengerahkan orang untuk menangkapnya? Dia punya utang judi sebesar 1 juta. Ya? Sampaikan kabar ini kepada orang yang mencari dia. Gunakan dia sebagai umpan untuk menjerat Ye Zaudi. Siap. Ye Zaudi, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Aku benar-benar tidak punya uang, Kak Dajin. Tidak punya uang, ya? Pukul! Kak Dajin, kamu seperti ini. Beri aku waktu. Beri aku 1 bulan. Tidak. Setengah bulan. Aku pasti akan cari cara. Aku akan kumpulkan uangnya. Aku akan kembalikan. Aku percaya setan saja hari ini. Beri uang atau bayar dengan nyawa. Kamu cari anak perempuanku. Anak perempuanku segera menikah dengan keluarga kaya. Dia punya uang, dia pasti punya uang. Kalau begitu, suruh anak perempuanmu kirim uang. Jika dia tidak datang, besok adalah hari kematianmu. Bawa dia. Pelan-pelan. Wakil Direktur. Kami sudah pergi ke kampung halaman Ye Daqiang untuk menyelidiki. Menurut pihak kelurahan, dia dan Li Fengmei tidak punya anak. Tapi ada satu kerabat jauh yang sukses di Jiangcheng. Sinda, Naman. Namanya siapa? Kelurahan juga tidak tahu pasti. Kalau begitu, Li Fengmei dan Ye Daqiang bukan orang tua Zaudi? Saat ini bisa dipastikan bukan. Tapi kami juga pergi ke supermarket depan villa untuk bertanya. Menurut pemilik supermarket, Nona Ye memang membeli kotak hadiah hari itu. Kami juga menyelidiki pacarnya Ye Yaozu. Memang benar ada fakta dia minta mas kawin 210 juta. Semua celah itu sudah kututup sejak lama. Masa bisa ketahuan bermasalah oleh kalian? Baik, aku mengerti. Kamu pulang dulu saja. Mungkin memang aku salah sangka pada Zaudi. Hauran. Teman, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku antar kamu ke klinik kampus ya. Hauran, sedang mikir apa?
Aku sedang memikirkan, waktu kita pertama kali ketemu. Waktu itu, kamu pakai rok yang ini. Waktu itu kamu masih seperti anak baru. Aku padamu adalah jatuh cinta pada pandangan pertama. Ngomong-ngomong, Hauran. Ini laporan mutasi bank yang aku ambil. Ini bisa membuktikan Yao Zhu 2 hari lalu memang menerima transfer 500.000 yuan. Walaupun tidak bisa membuktikan pengirimnya adalah Chen Ran, tapi pihak lain memang memanfaatkan psikologis Yao Zhu yang butuh uang. Hal ini, kamu sebelumnya tidak tahu? Yao Zhu ini dari kecil memang keras kepala. Pacar perempuan minta mas kawin 1 juta yuan. Dia tidak mau merepotkan orang tua, jadi cari cara sendiri. Akhirnya, dia dibujuk oleh Chen Ran. Baik, aku tahu. Aku akan menyelidiki keaslian laporan mutasi ini. Aku sudah mengatur semuanya. Tidak takut kamu periksa. Chen Ran, video rekaman kemarin, perbaikannya bagaimana? Tuan muda, videonya rusak parah. Tidak bisa diperbaiki lagi. Baik, aku tahu. Bukti rekaman yang disebut-sebut Chen Ran itu tidak bisa dikeluarkan, Hauran. Apa kamu masih percaya padanya? Zaudi, lagi pula dia adalah tangan kanan ibuku. Sekarang aku belum bisa bertindak terhadapnya. Dia tangan kanan sekalipun, tidak bisa dibandingkan dengan anak dan menantu kan? Dia berani memfitnah kita seperti ini, karena dia menganggap kita lemah. Sudahlah, Zaudi. Kamu tenang saja. Aku akan menyelidiki sampai jelas. Kalau benar-benar Chen Ran, aku tidak akan membiarkannya. Hauran, aku hamil. Aku akan jadi ayah. Hauran, aku sudah menghukum Yao Zhu dikurung di rumah. Kalau kamu masih tidak percaya padaku, aku akan bawa Yao Zhu dan bayi ke luar negeri. Aku janji, tidak akan datang lagi mengganggu hidupmu. Mungkin aku memang salah paham tentang Zaudi. Zaudi, sekarang fokuslah pada kesehatanmu. Urusan lainnya serahkan saja padaku. Tenang, ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Pulanglah dulu, ya? Kalau begitu aku pulang dulu. Nanti malam, aku akan menemuimu. Baik. Zaudi, tolong aku. Ayah, jangan hubungi aku. Nak, ayah hampir mati dipukuli mereka. Cepat bawa uang ke sini, 1 juta yuan. 1 juta? Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Tidak ada uang? Kalau tidak ada, minta saja pada pacarmu. Jual diri pun, ayah tidak peduli. Aku kasih waktu 1 jam. Kalau kamu tidak bawa uang, aku akan membongkar semua perbuatanmu. Tunggu, aku. Kartu bank menerima transfer sebesar 1,4 miliar. 46. Lalu, nak. Gak nyangka, seorang penjudi punya anak perempuan yang kaya dan cantik begini. Tunggu, Kalian mau ngapain? Dik. Uangnya nggak pas nih. Pas-pasannya 1 juta. Nggak percaya. Hitung aja sekarang. Seminggu yang lalu memang 1 juta. Nah, seminggu kemudian harus ditambah bunga 200.000. 200.000? Kalian ini rentenir. Ya, kami memang rentenir. Tanya aja sama Yedakyang. Bunga yang kubungakan ini. Bener nggak hitungannya? Nak, cuma 200.000 kan? Kamu minta lagi sama si anak konglomerat itu. Minta lagi. Aku baru aja minta 1 juta. Gimana aku mau minta lagi? Nggak punya uang nggak apa-apa. Kamu bisa bayar pakai tubuhmu. Masuk. Ada apa? Young Master. Sekarang, pergilah ke lokasi ini, maka Anda akan tahu kecurigaan saya terhadap Nona Ye, bukan omong kosong belaka. Kamu mau apa? Jangan sentuh aku. Berani juga. Kakak suka. Ayah cuma bisa lihat diam saja. Aku diganggu mereka. Sekali tidur, 300.000. Transaksi ini juga menguntungkan. Kamu tutup mata saja. Tahan sebentar, kan nanti juga selesai. Ayah. Lepaskan aku. Aku kasih tahu, jangan ganggu aku. Suamiku nggak akan biarkan kamu.
Mati di bawah bunga peoni, jadi hantu pun tetap gagah. Malam ini kalau bisa tidur sama kamu, mati pun jadi. Tunggu dulu. Aku ada ide. Aku bisa bikin kamu dapat uang lebih banyak. 50 juta. Bos, 50 juta. Ibu mertuaku, Zhang Lan, adalah orang terkaya di Jiangcheng. Kalian culik dia. 50 juta saja. Bahkan 500 juta, keluarga Zhang juga pasti bisa bayar. Adik, kamu memang cerdik sekali. Ibu mertuamu sendiri berani kamu jebak. Dia sekarang ada di rumah sakit. Aku bisa kasih kalian kesempatan. Kak Dajin, Zhang Lan memang orang terkaya di Jiangcheng. Anaknya juga sangat berbakti. Nanti kalian ambil uangnya langsung kabur. Tolong jangan sakiti siapa-siapa. Beberapa puluh juta buat keluarga Zhang, gampang. Lari! Aku mau kalian dan Zhang Lan sama-sama masuk neraka. Saudara-saudara, berani nggak ikut kakak main yang gede? Berani. Bagus, malam ini langsung eksekusi. Culik si orang terkaya itu buat aku. Kalian bilang apa? Kalian bilang apa? Hauran, akhirnya kamu datang. Kamu siapa? Nggak lihat ini wilayah siapa? Berani-beraninya masuk. Kenapa kalian menculik pacarku? Cewek ini pacarmu? Berarti kamu putra orang terkaya. Ini rezeki yang datang sendiri. Ikat dia juga. Kepung mereka. Gimana nih? Mundur. Tangkap mereka semua. Jangan lepaskan satu pun. Baik, ayo. Cepat lari. Nggak bisa, operasi malam ini. Aku juga mau ikut. Ayahmu juga mau cari untung. Zaudi. Doran aku. Oh, Oh Hauran, perutku sakit sekali. Zaudi. Tuan muda, mereka kabur. Lupakan mereka. Bawa Zaudi ke rumah sakit dulu. Baik. Nona Ye, kamu tidak hamil. Dokter, kalau suamiku tahu aku tidak hamil, dia pasti akan membunuhku. Aku mohon, tolong aku. Baiklah. Dokter, bagaimana kondisi anaknya? Anaknya baik-baik saja. Perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi beberapa hari. Jaga kandunganmu dengan baik. Terima kasih, dokter. Nona Ye, aku menemukan bahwa Ye Daqiang punya utang judi sebesar 1 juta dan dia disandra oleh penjudi. Kenapa kamu butuh uang untuk menebusnya? Aku... Shenran, kamu pulang dulu. Katakan padaku, kenapa kamu ada di sana? Ye Zaudi, sebenarnya apa hubunganmu dengan Ye Daqiang? Ye Zaudi, sampai kapan kamu akan terus membohongiku? Hauran, kamu membuatku takut. Ye Zaudi, aku beri kamu kesempatan terakhir. Demi anak kita, aku bisa memaafkanmu. Tapi kalau kamu terus membohongiku, kamu tahu akibatnya. Hauran, kamu menyakitiku. Masih tidak mau bicara? Ye Zaudi. Jangan pergi. Aku akan bicara. Sebenarnya, aku kenal Ye Daqiang dan Li Fengmei. Mereka adalah kerabat jauhku. Setelah Li Fengmei tahu aku pacaran denganmu, dia sengaja mendekatiku. Sering datang ke rumah untuk masak buat aku dan Yaozu. Tapi, aku benar-benar nggak tahu kalau dia mendekatiku untuk mencari kesempatan balas dendam pada tante. Kalau gitu, hari itu di villa, sebenarnya apa yang terjadi? Li Fengmei bilang dia butuh uang, minta aku bantu cari kerja buat dia. Aku pikir, di dalam villa pasti butuh asisten rumah tangga. Jadi aku ajak dia ke sana. Tapi, aku benar-benar nggak tahu kalau dia punya dendam sama tante. Maaf, Hauran. Aku yang bikin tante celaka. Maaf. Zaudi, kalau gitu, kenapa dulu kamu bohong sama aku? Karena aku takut kamu pikir aku satu geng dengan mereka. Ye Daqiang memanfaatkan hubungan ini, jadi dia ancam aku untuk menyerahkan uang tebusan. Aku benar-benar sesaat. Tidak waras. Sudah, aku mengerti. Aku akan selidiki sampai jelas. Kalau kamu tidak membohongiku, pertunangan kita lanjut. Yaozu, aku akan transfer sejumlah uang. Segera pergi ke Departemen SDM Grup Zhang. Bantu aku urus sesuatu. Wakil direktur menemukan di Departemen SDM, kalau Li Fengmei 5 tahun lalu pernah bekerja di grup sebagai cleaning service. Tapi cuma 1 bulan kerja langsung dipecat. Kalau begitu, Zaudi bicara jujur. Hai kak, untung kamu pintar. Bisa menyuap orang yang mengurus arsip. Aku baru saja menaruh dokumen palsu itu di ruang arsip. Asisten kakak ipar,
Langsung datang. Ambil arsip. Bagus. Selanjutnya, kita tinggal menunggu. Nanti pasti ada orang yang menyingkirkan halangan. Untuk kita. Zhao Di, latar belakang Li Feng Mei sudah kuselidiki. Kamu tidak bohong padaku. Jangan bohong padaku lagi, ya? Aku janji tidak akan bohong lagi padamu. Kamu istirahat yang cukup. Aku mau pergi lihat ibuku. Hauran, jangan pergi. Aku merasa dadaku masih agak sesak. Kalian lagi ngapain? Ayo pergi. Dadaku masih agak sesak. Sulit bernapas. Temani aku sebentar lagi ya. Baik. Berhenti. Kalian siapa? Tentu saja, kami dokter. Mana mungkin dokter memasukkan pasien ke dalam truk? Ambulansnya mana? Semua ambulans sedang tugas luar. Tidak ada kendaraan cadangan. Pasien juga butuh segera dipindahkan. Jadi terpaksa pakai truk. Kamu siapa? Urusanmu banyak amat. Buka pintunya. Aku mau periksa. Hei, atas dasar apa kamu mau periksa? Aku curiga kalian ini penculik. Bukan Cio. Puas sekarang? Kalau pengobatan pasien jadi tertunda, kamu berani tanggung jawab? Mana mungkin dokter punya tato? Apa? Cio-nya diculik. Cek rekaman CCTV. Geledah seluruh kota cari truk ini. Kak Jin memang cepat tanggapnya, bisa mengulur waktu untuk kita. Kalau tidak, semua pasti ketahuan. Plat nomornya sudah diganti? Sudah diganti. Ye, Dakyang. Telepon saja putrimu sekarang. Halo, barangnya sudah diambil. Bisa dicek sekarang. Baik. Wanita ini benar-benar bernilai 50 juta. Dia adalah ratu bisnis kota Jiangcheng. Orang terkaya di Jiangcheng. 50 juta saja bagi keluarga Zhang tidak seberapa. Bagus. Aku akan telepon sekarang untuk minta uangnya. Berhenti berpura-pura. Buka matamu. Lihat siapa aku. Sungguh disayangkan. Kau tidak bisa bicara. Kalau tidak, kalau kau tunjuk aku sebagai orang yang menyakitimu, kau tidak perlu menderita begini. Salahkan saja dirimu yang tidak berguna. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi yang bisa menghalangiku menikah ke keluarga Zhang. Putri, kau mau apakan dia? Setelah Dajin dapat uangnya, kau pakai pisau ini untuk menghabisi dia. Para penculik meminta tebusan 50 juta. Segera aku atur. Segera aktifkan satelit dan semua drone di kota ini. Aku harus menemukan ibuku. Baik. Tuan muda, semuanya sudah diatur. Silakan lihat video ini. Ye Zhaodi berani memukul ibuku? Ini tidak mungkin. Anda selalu dibohongi oleh Ye Zhaodi. Dia dan Li Feng Mei selalu bekerja sama. Aku juga menemukan, saat Anda mengirim orang ke desa untuk menyelidiki identitas Li Feng Mei, penduduk desa sudah disuap oleh Ye Zhaodi. Apa? Ye Zhaodi dan Li Feng Mei sebenarnya apa hubungannya? Li Feng Mei dan Ye Daqiang adalah orang tua kandung Ye Zhaodi. Ye Zhaodi, kenapa kau perlakukan ibuku seperti ini? Tuan muda, karena foto yang dipublikasikan direktur utama sebelumnya ini, Ye Zhaodi salah mengira direktur utama adalah pelakor. Jadi dia membawa Ye Yaozu dan Li Feng Mei ke villa, menyiksa direktur utama. Jadi, dia juga yang menyuruh Ye Yaozu ke rumah sakit untuk membunuh ibuku. Mereka takut kasusnya terbongkar, jadi ingin membunuh untuk menutup mulut. Aku curiga penculikan direktur utama kali ini adalah ulah Ye Zhaodi. Ye Zhaodi! Sudah ketahui lokasi tepatnya, bos. Tempat dia berada. Berangkat. Teman-teman, setelah selesai urusan ini, kita juga beli villa besar, lalu memelihara artis kecil, hidup seperti orang kaya. Wahahaha. Lihat apa? Nak, Dajin sudah menyuruh anak buahnya untuk mengambil uang. Kamu benar-benar mau menghabisi dia. Ayah, dia tidak berperasaan. Kita harus lebih kejam. Ayah tidak ingin aku dan Yaozu menghabiskan sisa hidup di penjara, kan? Aduh. Demi kalian, aku rela mati-matian.
Aku akan segera mengantarmu. Bertemu suamimu. Bersatu kembali di alam baka. Cepat lakukan. Nah, ayah tidak berani. Ayah memang pernah melakukan pencopetan kecil-kecilan, tapi ayah belum pernah membunuh orang. Dasar pengecut. Cepat lakukan. Sial. Teman-teman, cepat pergi. Nak. Maaf. Kamu tahu terlalu banyak. Serang. Serang mereka. Ibu. Ibu. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Lepaskan aku. Tuan muda, Ye Dakyang sudah tewas. Lapor polisi. Tinggalkan 2 orang di sini. Baik. Ayo kita pergi. Tuan muda, mengapa Tuan membiarkan Ye Zaudi pergi? Langsung seret dia keluar. Bukankah lebih baik jika kita menangkapnya dengan bukti dan barang bukti lengkap? Itu terlalu mudah baginya. Dia terus membohongiku. Aku akan membalas semua luka yang dia timpakan pada ibuku. 100 bahkan 1000 kali lipat. Lalu apa rencana Tuan? Aku akan mengangkatnya ke puncak, membuatnya merasa telah mendapatkan segalanya. Saat itulah, aku akan membeberkan semua perbuatannya kepada publik. Aku akan menjatuhkannya dari puncak ke dalam lumpur, membuatnya tak bisa bangkit selamanya. Ye Zaudi, di hadapan semua orang, aku akan menghancurkan reputasimu. Silahkan Tuan atur. Saya pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Siapapun yang menyakiti ketua direksi, pasti akan mendapat balasannya. Hauran, kok kamu datang sepagi ini? Kamu tadi kemana? Aku tadi turun makan. Oh iya Hauran, aku rasa tubuhku sudah nggak apa-apa lagi. Pengen pulang dari rumah sakit. Perkawinan Yaozu masih harus aku yang urus. Cuma masalah mas kawin. Uang mas kawinnya aku yang bayar. Hauran, kamu baik banget. Zaudi, ada sesuatu yang pengen aku bicarakan sama kamu. Aku pengen mengadakan pesta pertunangan sama kamu. Biar ibuku sembuh. Kalau ibuku tahu kamu hamil, lalu menyaksikan pertunangan kita, mungkin dia akan sembuh. Kalau gitu, mending kita daftar nikah dulu. Nanti kamu terlalu dirugikan. Nanti aku akan mengundang semua orang penting di kota ini. Semuanya, di pesta pertunangan, menyaksikan kabar baik kita. Hauran, kamu baik banget. Ye Zaudi, aku akan, di depan semua orang, menghancurkan nama baikmu. Mereka semua sudah tahu. Ye Dakyang sudah mati, dibunuh sama Ye Zaudi. Ye Zaudi bunuh bapak kandungnya sendiri. Ye Zaudi demi masuk keluarga kaya, bapak kandungnya sendiri saja bisa dia bunuh. Apalagi mau melindungi kalian. Nanti, dia akan lempar semua kesalahan ke kalian. Kamu sudah tua, enggak peduli, tapi Ye Yaozu masih muda. Kumohon lepaskan anakku. Aku nurut semua sama kamu. Nurut semua sama kamu. Kalau gitu, lihat saja penampilanmu malam ini. Baik. Hauran, kedua orang ini adalah orang tua saya. Hauran, anak perempuan kami. Kami serahkan padamu. Kamu harus baik-baik terhadap Zaudi dari keluarga kami. Pasti. Nona Ye berasal dari keluarga terpelajar. Dan Tuan Zhang juga cocok, pria berbakat dan wanita cantik. Nanti, keluarga pasti akan harmonis dan bahagia. Nona Ye sendiri sudah sangat istimewa. Dan dengan keluarga Zhang juga seimbang, cocok. Katanya Direktur Zhang sebelumnya mengalami luka ringan. Dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Dengan Nona Ye merawatnya, tubuhnya pasti akan cepat pulih. Tentu saja. Zaudi keluarga kami, paling berbakti, pasti bisa merawat ibu mertua dengan baik. Hauran, kamu tenang saja. Nanti aku pasti akan melayani Bibi dengan baik, sehingga kamu tidak punya kekhawatiran lagi. Kalian datang buat apa? Cepat pergi. Ye Zaudi, kamu berani-beraninya melawan ayah kandungmu sendiri? Kok teganya kamu sih? Kakak, gimana caranya kamu tega melakukan itu ke ayah? Ada apa ini? Bukannya orang tua Nona Ye ada di sini? Terus mereka siapa? Aku mohon, kalian cepat pergi. Setelah malam ini, aku pasti jelasin semuanya ke kalian. Mau jelasin apa ke aku? Jelasin apa?
biar bisa masuk keluarga Zhang, ngaku aku dan bapakmu aja nggak mau, malah bikin dia jadi begini. Omong kosong. Kami ini orang tua kandung Zaudi. Kalian ini pada main drama apa sih? Yaozu, kok malah bantu orang lain jahatin kakakmu sendiri? Dasar kalian. Kalian ini cuma pemain yang disewa Ye Zaudi. Penjaga, usir mereka semua. Tunggu, Hauran, dengar penjelasanku. aku pasti percaya kamu. Tapi, mereka punya akta kelahiran, buku keluarga, dan KTP. Gimana caranya aku percaya kamu? Semuanya palsu. Ini semua palsu. Aku tidak kenal mereka. Tidak kenal. Ini, bukankah ini yang kamu suruh bersihkan villa itu? Tante Li, kenapa sekarang bilang tidak kenal? Dan dia, Ye Yaozu. Dia kan adik kandungmu, kenapa kamu juga bilang tidak kenal? Semuanya, lihat layar besar. Kamu ngomong apa sih, Zaudi? Yaozu, pukul dia. Dia berani memukul Direktur Zhang? Tidak, bukan begitu. Matikan, matikan. Hauran, aku. Jangan panggil aku. Kamu membuatku jijik. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ini semua mereka yang bayar kami untuk main sandiwara. Tidak ada urusan, kita pergi. Pergi. Kami juga tidak tahu beraninya dia begitu. Kami duluan ya. Zhang Hauran, kamu sudah tahu dari awal. Kamu yang terus membohongiku. Hauran, dengarkan penjelasanku. Dengar penjelasan apa? Tentang bagaimana kamu menyakiti ibuku? Atau bagaimana kamu merencanakan penculikan ibuku? Aku tidak, Hauran. Tidak. Dajin sudah mengaku. Kamu masih tidak mau mengakui? Ye Zaudi. Ye Zaudi. Kamu sudah sembuh? Aku tidak mati. Kamu pasti kecewa, ya? Kamu pasti kecewa, ya? Bibi, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mohon padamu, kasih aku kesempatan sekali lagi. Kasih kamu kesempatan sekali lagi untuk menyakitiku. Bukan, Bibi. Aku pasti akan berbakti padamu dengan baik nanti. Aku benar-benar mencintai Hauran. Aku hamil. Hasil USG ini, dari mana asalnya? Bagaimana kamu menyuap dokter itu? Aku sudah menyelidikinya sampai tuntas. Masih ada yang mau kamu katakan? Kamu demi naik jabatan, benar-benar tidak memilih cara. Mengapa? Mengapa? Kalian harus di saat aku paling bahagia menghancurkanku. Semua ini kalian rencanakan kan? Kalian hanya ingin menertawakanku. Jadi badut kan? Perbuatan jahat sendiri tak akan selamat. Ye Zaudi, kamu hanya berpatokan pada satu foto, langsung menganggapku sebagai selingkuhan dan menyiksaku. Yang tidak kamu ketahui adalah kontrak transfer saham itu. Dialihkan, perbuatan jahat, dialihkan, kontrak transfer saham itu. Dialihkan, kontrak adalah hadiah pertemuan yang ingin kuberikan padamu. Gelang yang kamu pecahkan adalah pusaka keluarga Zhang. Foto almarhum yang kamu hina adalah ayah kandung Zhang Hauran. D. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Semua ini gara-gara kamu. Bawa orang gila ini pergi. Lepaskan aku. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Ibu, maaf. Percayalah padaku, semua akan baik-baik saja. Anak yang baik